perkenalkan kami dari kelompok 3. Nah, tujuan kami di sini yaitu ingin mempresentasikan hasil media yang telah kami buat berupa poster interaktif tentang keberagaman budaya yang ada di Kalimantan Barat. Yang terhormat Ibu Elpani Hertati MTD selaku dosen pengampu mata kuliah ini, dan yang terhormat teman-teman semua yang akan menyaksikan video ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Zulfiha Rahimah selaku moderator sekaligus pemateri yang pertama. Selanjutnya ada rekan saya Aurea Dita Zakia sebagai pemateri yang kedua, dan yang terakhir ada Miki. Pun materi yang akan kami bahas pada hari ini ada 5 materi. Yang pertama ada identitas produk media, yang kedua ada permasalahan pembelajaran, yang ketiga ada karakteristik materi pembelajaran, yang keempat itu ada penggunaan media. Nah, yang terakhir ada demonstrasi penggunaan media. Baiklah, langsung saja pemateri yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama itu ada identitas produk media. Nama media yang kami buat yaitu poster interaktif keberagaman budaya yang ada di Kalimantan Barat. Jenis media ini berupa alat peraga edukatif berbasis fisik atau kinestetik yang menggabungkan visualisasi statik atau banner dengan komponen interaktif kantong panel dan kartu. Sasaran penggunaan media ini khususnya untuk siswa sekolah dasar pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan IPS. Visual utama yaitu menggunakan ilustrasi karakter anak berpakaian adat Melayu dan Dayak, serta ikon budaya lokal. Materi yang kedua yaitu tentang permasalahan pembelajaran. Berdasarkan analisis yang ditemukan di lapangan bahwa suasana kelas seringkali pasif, karena guru cenderung menggunakan media ceramah satu arah yang membosankan saat membahas materi budaya. Nah, alasan media yang kami perlukan yaitu materi keberagaman budaya bersifat luas dan abstrak jika hanya dibaca. Dibutuhkan media yang mampu memutuskan metode ceramah, melibatkan fisik siswa, dan meningkatkan partisipasi aktif dan meningkatkan agar target pembelajaran pencapaian dengan cara yang menyenangkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aurea Dita Zakia. Kepada Aurea Dita saya persilahkan. Selanjutnya, materi yang ketiga atau pembahasan yang ketiga yaitu tentang karakteristik materi pembelajaran. Adapun materi yang kami pilih yaitu tentunya keberagaman budaya di Indonesia dengan menekankan poin keberagaman lokal atau di Kalimantan Barat. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, kami berharap peserta didik mampu atau dapat mengidentifikasi 5 unsur budaya yang telah kami pilih, yaitu ada pakaian adat, tarian daerah, makanan khas, serta alat musik dan rumah adat. Lalu, kami juga berharap materi ini dapat juga tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kami berharap siswa memiliki sikap menghargai dan rasa bangga terhadap budaya Kalimantan Barat. Lalu karakteristik materi ini bersifat visual dan klasifikatif. Terdapat nilai filosofi setiap unsur budaya, misalnya pada kain cor insang pada budaya Melayu dan makna rumah radang atau rumah adat daerah di Kalimantan Barat. Nah, berikutnya atau yang keempat terkait pengembangan media. Adapun pengembangan media yang akan kami bahas yang pertama itu alat dan bahan yang kami gunakan. Nah, alat dan bahan yang kami gunakan itu yang pertama tentunya berbahan dasarkan triplek.
agar media ini terlihat kokoh, karena media ini juga berbasis banner, yang dimana kita tahu banner itu tidak akan kokoh jika tidak berbahan dasar sesuatu yang keras seperti triplek, kecuali memang sengaja ditempel. Namun agar lebih elastis dibawa kemana-mana, karena akan digunakan pada peserta didik, kami menggunakan triplek. Nah, yang kedua itu ada banner tentunya yang seperti saya bilang tadi. Yang ketiga itu ada kain flanel sebagai saku yang kami gunakan. Berikutnya ada kartu ilustrasi yang akan membuat peserta didik belajar melalui kartu ilustrasi ini. Nah, berikutnya adapun komponen medianya. Nah, di sini terdapat area ayo mengelompokkan, yang dimana kami meminta peserta didik mengambil kartu dari kantong kartu yang telah kami sediakan. Contohnya seperti ini ya, kami mengambil satu kartu. Lalu peserta didik diminta untuk mengelompokkan termasuk ke dalam manakah atau unsur budaya manakah kartu yang telah dipilih. Misalnya saya mendapatkan kangkuang. Nah, kangkuang ini salah satu alat musik yang berasal dari Dayak Banuaka, yang dimana ini berarti ini adalah alat musik daerah di Kalimantan Barat. Maka peserta didik memasukkan ke kantong alat musik seperti itu. Yang kedua itu ada saku pengetahuan. Nah, pada ini saku pengetahuan ini berisikan fakta-fakta atau keberagaman budaya yang ada di Kalimantan Barat. Saya berikan contoh. Saya mengambil satu kartu ini. Saya bacakan. Nah, saku pengetahuan ini berisikan rumah radang adalah salah satu rumah panjang terbesar. Tahukah kamu bahwa rumah radang merupakan rumah adat suku Dayak yang melambangkan kebersamaan dan gotong royong. Dahulu kala banyak keluarga tinggal bersama dalam satu rumah panjang sebagai simbol persatuan masyarakat Dayak. Nah, itu tadi saku pengetahuan tadi digunakan peserta didik untuk menambah pengetahuan yang ada di Kalimantan Barat. Nah, berikutnya setelah peserta didik diminta untuk mengelompokkan dan membaca saku dari saku tantangan, peserta didik diminta untuk mengambil satu kartu di dalam saku tantangan. Misalnya seperti ini, saku telah diambil, lalu peserta didik membacakan saku tantangan tersebut dan merumuskan jawaban mereka bersama teman-temannya atau kelompok mereka masing-masing, yang dimana diperoleh dari pengelompokan dan saku pengetahuan. Nah, yang terakhir yaitu saku refleksi, dimana ini menggambarkan perasaan atau ekspresi peserta didik setelah kegiatan pembelajaran. Nah, adapun proses pembuatannya yaitu tentunya kami mulai mencari masalah yang ada di sekolah dasar. Nah, adapun permasalahan yang kami temukan seperti yang sudah dibilang rekan saya tadi, lalu kami membuat rancangan digital pada media yang akan kami buat. Lalu berikutnya kami langsung mencetak banner dan berikutnya kami memotong triplek sesuai ukuran banner yang telah kami tentukan. Lalu kami menjahit satu persatu saku yang kami perlukan dan kemudian kami menempelkan semuanya sehingga jadilah media yang kami buat seperti ini. Nah, berikutnya yaitu demonstrasi penggunaan media. Nah, sebelumnya pada kegiatan ini saya tadi sudah mencontohkan, lalu sekarang saya akan mendemonstrasikan secara bertahap kegiatan penggunaan media ini. Nah, yang pertama, siswa itu akan diminta seperti tadi mengambil kartu ilustrasi yang telah ada di dalam saku besar ini. Tentu saja sebelumnya siswa sudah diterangkan oleh guru ada banyak keberagaman budaya di Kalimantan Barat berdasarkan konten materi yang ada di sini. Lalu setelah itu siswa diminta mengambil saku yang ada di sini, kartu ilustrasi diambil oleh peserta didik.
Lalu peserta didik diminta untuk mengelompokkan ke dalam manakah saku itu termasuk, apakah ke dalam pakaian adat, tari daerah, makanan khas, alat musik tradisional, atau rumah adat yang ada di Kalimantan Barat. Nah, yang saya dapat yakni adalah pakaian adat Dayak Bidayuh. Nah, tentu saja ini adalah termasuk ke dalam pakaian adat. Peserta didik pun memasukkan ke dalam kantong saku tersebut. Nah, setelah itu peserta didik mengambil satu saku pengetahuan. Di sini diambil oleh peserta didik. Nah, saku pengetahuan ini berisikan fakta atau keberagaman budaya yang ada di Kalimantan Barat. Peserta didik membacanya. Tentu saja peserta didik boleh membaca berapapun yang ia mampu dan dia mau. Lalu berikutnya adalah saku tantangan, di mana setelah mengerjakan atau setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan setelah menggunakan media dan setelah membaca saku pengetahuan, peserta didik diminta oleh guru untuk mengambil saku tantangan yang telah disediakan. Mereka memilih salah satunya, lalu mereka merumuskan jawabannya yang ada di saku tantangan ini. Apa soalnya? Mereka merumuskan jawabannya bersama kelompok yang telah dibentuk sebelumnya. Nah, setelah itu mereka membacakan jawaban mereka dan setiap perwakilan kelompok diminta untuk guru untuk mengambil salah satu kartu refleksi diri, yang mana kartu refleksi diri ini dapat menggambarkan perasaan mereka setelah kegiatan pembelajaran dilakukan. Nah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya, Zulzila Rahimah. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.